Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 6 ya. Pelajarannya yang ke-8, yaitu materi senangnya berakhlak terpuji. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah toleran. Nah ini ya, kita akan belajar tentang bersikap toleran. Toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa. Berarti menghargai, membiarkan atau membolehkan pendirian, bisa berupa pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang mungkin berbeda dengan pendirian kita sendiri. Misalkan di sini, Tono ini menyalakan petasan di saat Budi sedang di rumah. Maka kemudian Budi berkata kepada Tono, "Tono, jangan bermain petasan, kakekku sedang sakit." Nah, Tono ini harus bersikap toleran, artinya dia harus memahami kondisi dan keadaan dari Budi ya, karena kakeknya sedang sakit. Nah, bagaimana sih toleransi kepada sesama muslim? Nah, kalau misalkan toleransi kepada sesama muslim, kita harus toleransi dalam bidang furu'iyah, artinya cabang agama. Misalnya dalam jumlah rakaat sholat tarawih, kemudian membaca kunut, ya. Nah ini kita harus toleran, karena mungkin ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan suatu ayat, ya. Nah, kemudian kita tidak boleh toleran kalau dalam bidang usul atau yang pokok dalam agama. Misalnya tentang kitab suci atau nabi terakhir ya. Misalkan ada yang mengaku memiliki kitab suci yang baru atau yang mengaku sebagai nabi terakhir setelah Nabi Muhammad. Nah, ini kita tidak boleh toleran karena ini sudah masuk dalam bidang usul atau pokok dari agama. Jadi dia sudah sesat ya kalau seperti ini. Nah, sekarang bagaimana toleransi dengan non-muslim? Dengan non-muslim, kita harus toleransi tanpa mencampur adukan kepercayaan masing-masing. Dalam urusan dunia, kita bergaul dengan baik tanpa saling merendahkan. Jadi dengan non-muslim, kita toleran, kita membiarkan mereka, kita menghormati mereka, menjalankan ajaran kepercayaan mereka sesuai dengan pendirian mereka. Tetapi tidak boleh dicampur adukan dengan kepercayaan kita. Misalkan kita melakukan ibadah di tempat ibadah mereka, atau mereka melakukan ibadah di tempat ibadah kita. Nah ini tidak boleh, karena itu sudah mencampur adukan antara kepercayaan masing-masing. Tetapi dalam urusan dunia, misalkan dalam perdagangan, dalam bertetangga ya, dalam pertemanan, ini tidak masalah. Jadi kita harus saling bergaul dengan baik. Nah, hal ini sesuai dengan Al-Quran, surat Al-Kafirun ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadin. Jadi bagi kamu itu agama kamu. Jadi tidak usah kita campuri waliyadin, dan bagi kita agama kita ya, dan bagiku agamaku. Jadi mereka pun tidak boleh mencampuri agama kita. Nah, apa saja sih contoh toleransi? Ada banyak ya contoh toleransi itu. Misalkan menghormati teman yang berbeda agama, ya tidak mengejeknya, tidak menghinanya. Jadi kita menghormati saja setiap kepercayaan yang ada di lingkungan masyarakat kita.
Kemudian yang kedua, menghormati perbedaan pendapat dalam berdiskusi. Nah, kadang-kalanya mungkin pendapat kita berbeda dengan orang lain saat kita melakukan diskusi ya. Maka kita pun harus menghormati pendapat mereka. Yang ketiga, tidak merendahkan manusia karena fisiknya. Jadi tidak boleh kita merendahkan orang lain karena fisiknya ya. Karena warna kulit, karena bentuk tubuh ya. Itu tidak boleh ya. Itu namanya rasis ya. Tidak boleh. Kemudian yang keempat, tidak boleh bertindak ingin menang sendiri. Jadi selalu memaksakan kehendak kepada orang lain tidak boleh. Jadi kita harus win-win solution. Jadi win-win solution itu kemenangan bersama ya. Jadi musyawarah mufakat kalau di kita, kalau di Indonesia ya musyawarah mufakat namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar di kelas 6 ya. Pelajarannya yang ke-8 yaitu materi senangnya berakhlak terpuji. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah hidup rukun. Nah, hidup rukun ini sangat dianjurkan oleh agama kita ya. Karena manusia diciptakan oleh Allah ini bersuku bangsa yang berbeda, yang menyebabkan budayanya pun berbeda. Namun, kita diajarkan untuk saling rukun karena dalam pandangan Allah hanya orang yang bertakwa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Di Indonesia saja, ini ada 6 agama yang diakui ya. Bahkan ada banyak sekali aliran kepercayaan di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki keragaman suku bangsa ya. Dari Sabang sampai Merauke, ini memiliki suku bangsa yang banyak sekali. Karena itu kita harus rukun ya, karena memang perbedaan itu adalah sesuatu yang alami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum menjadikan kamu min dzakarin wa untha dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum kemudian kami jadikan kamu syu'uban berbangsa-bangsa wa qabail kemudian bersuku-suku lita'arafu agar kamu bisa saling mengenal. Inna sesungguhnya akramakum yang paling mulia di antara kamu indallah di sisi Allah atqakum yaitu yang paling bertakwa. Innallaha sesungguhnya Allah alimun khabir maha mengetahui dan maha teliti. Nah, ini adalah Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 ya. Nah, melalui Al-Quran di atas maka kita mendapatkan beberapa kesimpulan ya. Yang pertama, bahwa manusia ini diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Jadi dalam Islam itu pasangan hidup itu hanya laki-laki dan perempuan ya. Tidak boleh antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan ya. Kemudian yang kedua, manusia ini diciptakan Allah beragam bangsa dan suku. Jadi Allah menciptakan manusia itu beragam bangsa dan beragam suku. Dan mereka sama di sisi Allah. Yang membedakan hanya ketakwaannya saja. Kemudian perbedaan ini akan membuat manusia saling mengenal. Jadi dengan adanya perbedaan bukan menciptakan permusuhan. Justru perbedaan itu akan membuat kita saling melengkapi ya. Dan kita bisa saling mengenal tentang budaya masing-masing. Kemudian manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi Allah bukan melihat kepada fisik seseorang, kekayaan seseorang, atau keturunan seseorang. Tidak. Yang Allah lihat adalah yang paling bertakwa atau yang paling banyak melakukan amal soleh, mengikuti perintah Allah, kemudian menjauhi larangan Allah. Nah, yang terakhir, Allah ini maha mengetahui dan maha teliti. Nah, apa saja sih
contoh-contoh dari perilaku hidup rukun ini. Nah, ada beberapa hal ya. Yang pertama, setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan, ini harus diperhitungkan baik dan buruknya. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh kikuk ya. Jadi kita harus selalu berpikir, apakah ini bermanfaat bagi orang lain, apakah menyakiti orang lain. Nah, ini harus selalu kita perhitungkan. Kemudian kita juga harus menghargai orang lain. Jadi tidak boleh merendahkan orang lain ya. Kemudian berbicara yang baik dan sopan. Jadi kepada siapapun kita berbicara, maka kita harus berbicara yang baik, kemudian yang sopan, terutama kepada orang yang lebih tua dibandingkan kita. Kemudian dalam bertindak kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Jadi tidak boleh egois, hanya memikirkan diri sendiri, tidak boleh. Tapi kita harus mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan kita sendiri. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyimak. Assalamualaikum.